Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pastikan pemerintah tidak akan naikkan harga BBM dalam waktu dekat. Ya, sementara itu Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi minta masyarakat tidak panik terkait beredarnya kabar ketersediaan dan isu kenaikan harga BBM. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak dalam waktu dekat. Kepastian itu diperoleh usai komunikasi intensif antara DPR dan pemerintah. Sementara itu Dasko mengimbau masyarakat untuk tenang dan beraktivitas seperti biasa. Hal itu disampaikan merespons fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat kepanikan warga. Dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrean dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Sebelumnya, Istana Kepresidenan menyatakan pemerintah memutuskan belum akan menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi. Mensesnek RI Prasetyo Hadi mengungkapkan keputusan itu diambil setelah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina. Setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat. Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah, karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Terkait hal itu, Prasetyo Hadi pun menegaskan pemerintah menjamin pasokan BBM tetap aman dan tersedia bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, acara halal bihalal pegawai Pemkab Lebak ini nyaris berakhir gaduh. Ya, kegaduhan terjadi usai Bupati Lebak menyebut status wakilnya sebagai mantan narapidana. Acara halal bihalal para pegawai pemerintah Kabupaten Lebak, Banten nyaris berakhir ricuh. Suasana memanas saat Bupati Lebak, Hasbi Asidiki Jayabaya, menyoroti kebijakan wakilnya Amir Hamzah yang dianggap melanggar aturan. Kondisi semakin memanas saat Hasbi menyinggung status Amir Hamzah sebagai mantan narapidana. Wakil Bupati Amir pun emosi dan pergi meninggalkan acara. Salah, itu bang, intonasi saya seperti itu. Tapi Pak Amir Hamzah itu pernah mendapat penghargaan, kalau nggak salah dari Indopos.com, Indoposko, bahwa beliau mantan warga binaan yang menjadi wakil bupati. Artinya itu sebuah prestasi. Tapi ketika dia menyebut misalkan si Amir mantan narapidana, keluar dari sebagai wakil bupati itu kan penghinaan pribadi. Makanya saya bagus dari dulu sudah sampaikan ke bupati yang ngomong seperti ini introspeksi maksudnya. Tapi di samping dipisahkan kalau sudah itu yang baru dan istri saya saya sudah pulang. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pejabat agar lebih menahan diri saat berbicara, agar tidak membuat gaduh, terlebih saat acara halal bihalal dan saling memaafkan. Dari Lebak, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Satu hari sebelum sidang vonis tersangka dugaan kasus korupsi dana desa Amsal Sitepu mendapat penangguhan penahanan. Ya, penahanan ditangguhkan setelah Komisi 3 DPR RI menjadi penjamin. Ya, pemirsa, didampingi anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, terdakwa dugaan kasus korupsi dana desa Amsal Sitepu ini keluar dari rumah tahanan Tanjung Gusta, Medan. Amsal mendapat penangguhan penahanan usai diajukan oleh DPR RI yang turut menjadi penjamin penangguhan. Rencananya Amsal Sitepu ini akan menjadi sidang vonis pada hari Rabu. Amsal tetapkan menjadi tersangka pada 19 November tahun lalu dalam kasus dugaan korupsi dana desa pengerjaan pembuatan video profil desa. Teman-teman saya semua, Mia, Desi, hari ini kami dari Komisi 3 DPR RI telah menerima penetapan dari Majelis Hakim untuk pengabulan penangguhan penahanan. Komisi pemerintah telah tetapkan kebijakan work from home bagi ASN sekali sepekan setiap hari Jumat. Ya, kebijakan ini berlaku mulai 1 April 2020. Pemerintah menetapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara sekali dalam sepekan setiap hari Jumat. Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Penerapan work from home bagi ASN, aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri, termasuk di dalam skema work from home yang diatur sebagai berikut: mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Kemudian yang kedua, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik. Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik. Kemudian efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50% dan luar negeri hingga 70%. Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan. Ada beberapa sektor yang dikecualikan dari WFH ini, yakni sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi energi, air, bahan pokok, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan. Sementara untuk kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara tatap muka dari tingkat dasar hingga menengah 5 kali dalam seminggu. Tim Liputan iNews melaporkan.